Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Mei 2025 hari Selasa. Yang dimana ini adalah juga event yang penting setelah kita melihat event yang sangat luar biasa hari Senin kemarin ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, bagaimana hari Jumat kemarin terakhir ya, seperti yang sudah saya katakan, hati-hati trade pembicaraan trade deals masalah US dan China itu bakal mempengaruhi kejadian di hari Senin. Dan benar aja sih ya, Senin kita langsung ngegap luar biasa dan kemudian kita mendapatkan statement yang statement resmi setelahnya itu di jam 3 sore, habis itu drop dari 3277 langsung drop sampai ke 3208. Jadi overall kemarin itu penurunan XAUUSD itu ekstrim sekali sejauh 3,64% atau sejauh 1212 pip atau 12.121 poin. Itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali penurunannya. Jadi coba mungkin diinfokan di sini, mungkin bisa berbagi komentar bagaimana kemarin kalian menghadapi market ya. Karena sudah saya katakan berulang kali, hati-hati pada saat nanti pembicaraan US dengan China hari Sabtu Minggu itu ya. Makanya ketika kalian ngelihat itu ada gap ya, karena kayaknya sih di beberapa broker itu, termasuk broker saya juga pakai itu gap sih di sini ya. Paginya itu gapnya gede banget, buset. Ya, yang dimana itu saya rasa adalah gap terbesar yang pernah saya lihat di XAUUSD. Ya, kalau kemarin gap yang terakhir itu kan di perang apa namanya, pecahnya Israel dan Hamas gitu kan ya. Itu kan gapnya nggak terlalu ya kan. Kayak dari kemarin pagi itu gapnya termasuk gap yang lumayan besar deh. Ya, kayak range gapnya itu besar. Yang dimana kayaknya sekali lagi untuk gapnya di sini kemungkinan sih nggak ditutup sih kayaknya ya. Kayaknya sih nggak bakal ditutup itu gap atasnya. Tapi nanti sih bakal ditutup kalau memang ini kita melihat continuation bullish lagi di XAUUSD ya. Sebelum saya lanjut untuk di analisa hari ini, mungkin yang di Discord bisa diinfokan ya. Ada nggak yang kemarin ambil posisi swing seperti yang sudah saya katakan di sini ya. Yang pertama di sini indeks dolar diperkirakan akan di sini sudah saya buat seperti ada inverted head and shoulder. Kemudian euro USD di sini ada bearish engulfing, GBP USD di sini ada head and shoulder. Kemudian USD yen di sini kemungkinan akan naik mengejar 150. Kemudian USD CAD kemungkinan naik sampai ke 1,41 dan New Zealand USD kemungkinan turun sampai ke 0,57. Dan sekarang semuanya itu sudah sesuai analisa. Karena kalau kalian lihat sendiri ya, ini untuk di indeks dolar, kalian bisa lihat sudah naik, sudah sampai ke 101. Kemudian euro USD sudah drop parah sampai ke 1,1 hampir ya. Kemudian GU sudah sampai ke 1,31 lebih. New Zealand USD ini masih OTW jalan ke bawah. Yang paling ekstrim adalah USD Yen. Ini sudah ekstrim naik sekali dari saya analisakan di tanggal 8 Mei. Dari 143 sudah naik sampai ke 148. Jadi sekiranya kalau ada yang ngambil posisi swing sesuai yang saya buat di sini di analisanya, kalian sudah profitnya mantap sekali ya. Oke, di Discord juga kalian bisa dapatkan di sini ya. Di sini sudah saya jabarkan dengan detail masalah hasil pertemuan kemarin Donald Trump-nya ya. Yang dimana di sini saya bacakan sedikit kalau antara kesepakatan Amerika Serikat dan juga China itu menangguhkan tarif selama 90 hari ke depan. Dan di sini sudah saya jabarkan dengan detail apa-apa aja yang dipangkas tarifnya. Di sini ada yang dari 145 ke 30, kemudian di sini 50 ke 10%, kemudian di sini juga ada yang dari 30 ke 5%. Ya, di sini lumayan banyak lah ya. Sudah saya share di sini, silahkan kalian baca sendiri. Sudah saya detailkan di sana. Ya teman-teman yang di Discord silakan untuk baca di sana ya. Dan diskusi nanti kita di bagian di sini. Ya, entah itu di forex, komoditi, kripto, bebas lah. Oke, untuk di XAUUSD hari ini kita melihat nanti malam adalah berita data inflasi setelah data, lebih tepatnya tarif di Amerika diberlakukan. Tetapi di sini ada sedikit dilemanya lagi. Ya, kenapa?
tarif yang diberlakukan di bulan April itu hanya berlaku sebentar, karena kalau kalian ngeh ya, UK itu sudah deal dengan Amerika masalah tarif, kemudian China itu dengan Amerika seperti yang sudah saya katakan tadi itu menjeda tarifnya selama 90 hari. Jadi saya rasa hasil CPI nanti malam itu tidak akan terlalu berdampak signifikan ke dalam market, karena data CPI sekarang itu kan menunjukkan data pergerakan di bulan April bulan lalu ya. Bulan lalu memang kita melihat adanya penetapan tarif. Tapi untuk di bulan depan, berarti otomatis di bulan Juni kita akan melihat data inflasi di bulan Mei, yang dimana sudah ada deals dari kesepakatan UK dengan China juga di pause gitu kan. Kita melihat data yang kemungkinan sangat luar biasa mix. Jadi nanti malam sih di sini pengaruhnya ada, tentu aja ini bakal tetap berpengaruh instan ke dalam market. Cuman apakah di sini akan berlaku jangka panjang? Saya rasa sih enggak ya. Karena nanti malam di sini inflasi year on year diperkirakan flat, bahkan cenderung naik sedikit ke 2,5 dari 2,4. Kemudian yang month of month itu diperkirakan mengalami kenaikan lagi dari minus 0,1 ke 0,3. Kemudian core inflasi dari 2,8 flat. Kemudian yang inflasi inti month of month diperkirakan akan naik juga ke 0,1 ke 0,3. Jadi otomatis jika ini data inflasinya naik ya, otomatis berarti itu akan bisa menguatkan USD, yang berarti XAUUSD bisa ditekan untuk lebih jauh ke bawah. Ya, ingat nanti malam kita ada berita ini. Kalau kalian ingin trade berdasarkan news boleh. Kalau saya lihat sih sekarang ya, dengan adanya menjeda antara tarif Amerika dan juga Cina, itu kemungkinan selama 1 minggu ini kita akan bisa melihat penguatan indeks dolar, yang dimana berarti kita bisa melihat penurunan ekstrim di XAUUSD ini sekarang sudah turun ke 27 buset. Oke. Ya. Seperti yang sudah saya katakan kemarin berulang-ulang, ini kemungkinannya adalah bisa double top, dan ini kemungkinannya adalah bisa membuat yang namanya lower high baru. Karena kalau ini membuat lower high yang baru, berarti ini marketnya bisa lanjut turun ekstrim. Sampai mana? Kemungkinan kita akan trading di teritori 3000, yang dimana di sini kemungkinannya akan berhenti marketnya. Ya, antara di 3050 atau enggak 3000 pas. Antara sampai sini sih. Saya rasa sih kemungkinan di sini sih kemungkinan berhentinya ya. Dropnya di sini. Ini hanya sebatas penglihatan sederhana doang ya. Kita nggak tahu nanti selama 1 minggu ini. Untuk minggu ini data inflasi nanti, kemudian data PPI dan retail sales nanti di hari Kamis, kemudian di sini ada Fed Power Speak, kemudian consumer sentiment di hari Jumat. Sisanya itu doang sih. Berarti untuk minggu ini secara news, secara kalender ekonomi itu oke lah, bisa dikatakan ada pengaruhnya. Cuma kalau dari pergerakan yang bisa saya lihat sementara sekarang sih, kemungkinan ini masih bisa drop lagi. Ya, seperti yang saya katakan di hari Jumat kemarin, masih ada kemungkinan buat drop. Ini dropnya masih bisa lumayan parah sih. Ya, kemungkinan parahnya sampai mana? Saya rasa sih ini saya masih pandangan sekilas sedikit ya. Seperti yang saya katakan berulang kali, ini Fibonacci yang bisa dipakai. Oke. Kemudian 61,8 ini adalah RBS-nya, resistance weekly support di 3167, sampai yang di paling bawah adalah di 3134. Ini adalah RBS yang bisa kalian pakai untuk semisalnya ingin ambil posisi swing. Ya. Tapi kalau menurut saya sih ya, menurut saya nih, dengan kondisi seperti ini, dengan adanya tarif yang dijeda gitu kan, dan stock market, lebih tepatnya indeks equity itu naik gila-gilaan kayak Nasdaq, S&P dan sebagainya, apalagi DAX ya ataupun Jerman 30 itu ekstrim sekali, dan juga Hang Seng itu juga naik. Saya rasa untuk gold turun sampai 3160 kemudian rebound kenceng naik, saya rasa belum deh ya. Kayaknya sih di sini ada yang masuk ya, otomatis di sini pasti ada yang masuk. Cuman saya worry-nya adalah masuknya itu tidak didukung dengan
fundamental yang berarti. Contohnya adalah pada saat naik di tanggal 5 Mei kemarin. Ya kan? Di sini bertahan di 50% memang, tapi marketnya kan naiknya gila, tapi fundamentalnya nggak ada. Fundamentalnya nggak ada, akhirnya apa? Marketnya langsung drop sekarang gara-gara fundamental. Jadi kalau semisalnya memang nanti di sini entah hari ini gara-gara inflasi ataupun besok sampai minggu ini marketnya menyentuh level 61,8 ya, range dari 3167 sampai 3134, kemudian terjadi rebound. Kalian mau mengekspektasikan ini sebagai area swing boleh, asalkan ketika dia rebound naik didukung dengan adanya fundamental. Kalau ketika dia turun di sini dan rebound ataupun reject gitu kan, tidak ada selama mungkin 2 hari atau enggak 3 hari ke depan tidak ada berita yang didukung oleh fundamental, kemungkinan ini bisa lanjut turun lagi. Yang dimana tadi saya bilang adalah kemungkinannya adalah mengejar level 3000, yang dimana kemungkinannya adalah mengejar original low demand-nya yang ada di sini, sekaligus original fair value gap yang ada di sini. Termasuk mengejar level 78,6, pokoknya sampai ke level 3000 lah ya, 3050, pokoknya under 3100. Jadi tetap di sini saya rasa ada yang masuk ya. 61,8 di sini pasti ada yang masuk. Cuman kita perlu lihat bagaimana ketika market itu mantul di daerah sana, supaya kalian tidak terkecoh lagi seperti yang saya katakan berulang kali di 50% tanggal 5 kemarin. Ya, memang dia naik tapi fundamentalnya nggak ada. Ya udah, ini saya worry-nya adalah marketnya bisa lanjut turun ke bawah. Dan memang di sini jika semisalnya marketnya melihat sebagai lower high yang baru, maka secara Fibonacci untuk mencari extension, kalian bisa lihat 1618 di sini adalah, ini yang pertama adalah 1272. Oke, 1272 ada di 3138. Berarti range dari 3167 sampai 3134 itu kena secara extension 1272. Kemudian 1618 yang dimana ini adalah logikanya market itu berhenti, di sini adalah fair value gap-nya. Ya, kemudian di sini juga adalah sekilas resistance become support-nya juga ya kan, 3050 sampai 3000. Jadi range-nya adalah dari 3050 sampai level 3000, itu adalah range yang semisalnya level 61,8 ini tidak di-respect oleh market. Ya, sebesar 500 pip bakal menjadi range yang besar untuk di XAUUSD ke depannya. Dari sini. Ya, ini merupakan range yang semisalnya kalian mau cari untuk swing selanjutnya mungkin di sini. Ya, jadi penurunannya masih bisa lanjut lagi sampai ke 61,8, range dari 3167 sampai 3134. Memang itu rada lebar 300 pip ya kan. Ya, hampir 300 pip lah bisa dikatakan ya kan, dari 34 ke 67 ya kan, lebih bahkan. Sorry ya. Itu 320 pip. 330 pip ya. Range 330 pip. Jadi sekiranya kalau kalian ingin ambil posisi sekitaran sini untuk buy, silahkan aja, nggak masalah ya. Cuman sekarang kita fokusnya buat cari open posisi sell aja dulu. Oke. Nah, otomatis berarti sekarang kita punya 2 utang gap ya. Karena kalau kalian tahu sepertinya sih di sini kita ada gap ya kan, kemarin di sini sekitaran 3416 ya, sekitaran sini, sekaligus area supply-nya kayaknya sih di sini ya. Di sini ada gap, kemudian di sini juga saya gambar deh ya. Dari sini mungkin bisa diinfokan nanti di kolom komentar ya, level berapa aja ini gapnya. Kalau yang saya ingat sih di sini ya, di 3418 yang bagian atas sampai 3435. Kemudian yang kemarin pagi itu adalah gapnya dari, kalau nggak salah, dari close market 3326 sampai di 3297 kalau nggak salah ya. Coba deh saya lihat yang lain dulu. Oh, Anda nggak kelihatan. Bentar, kenapa ini nggak kelihatan semua ya? Gold di sini, oke, di sini gapnya kalau dilihat 3323 sampai 3297, bener nggak sih? Ini nggak kelihatan juga. Wah, mungkin bisa diinfokan ya di kolom komentar yang gap yang kemarin pagi itu di mana sih? Seharusnya sih di sini ya.
3326 sampai 3297 ini gede loh gapnya nih. Ya, ini gapnya hampir 300 pip gapnya. Lumayan besar. Yang dimana ini gapnya belum ditutup. Jadi hati-hati ya. Jadi kita ada utang 2 gap di atas yang dimana kayaknya sih ini gap nggak bakal ditutup dulu untuk saat ini. Untuk sementara sih ini saya rasa ini belum bakal ditutup. Ya, hati-hati di sini. Oke, kalau gitu sekarang kita mau cari sell di mana? Oke, kita lihat, kita top down analisis dulu ya, seperti biasa. Oke, kita lihat dari segi weekly. Weekly kalau dilihat marketnya itu tipis sekali close di atas ini, di atas 3326 seperti yang saya katakan kemarin. Ya, tapi permasalahannya adalah itu marketnya tidak tidak didukung dengan adanya fundamental, kemudian juga ada yang namanya berita pembicaraan US dan China. Sehingga minggu ini marketnya itu sekarang baru hari Selasa ya kan, sudah drop sejauh, ini masih hari Selasa loh ya, ini masih hari Selasa, dropnya sudah 1000 pip. Kita nggak tahu nanti sampai hari Jumat itu bagaimana. Nah kalau dilihat secara minggu lalu memang dia ditutup bullish seperti bullish engulfing ya kan, dia nge-sweep high di 2 minggu yang lalu. Ya, dia nge-sweep high yang ada di 2 minggu yang lalu tapi tidak berhasil close di atas di sana. Jadi otomatis untuk sekarang potensialnya adalah untuk nge-sweep low yang ada di 3201 untuk di minggu ini. Ya, ini sudah di-sweep atasnya dan sekarang adalah kemungkinannya dia nge-sweep low di 3201 dan bahkan bisa nge-sweep sampai 3193 penurunannya untuk di minggu ini. Ya, antara dua ini. Nah, kalau dilihat secara indikator sekarang secara stokastik yang bagian fast sudah keluar dari zona overbought. Cuman yang slow aja masih di angka 80, tetapi RSI sudah keluar dari zona overbought. Ya, RSI sudah menunjukkan di angka 66. Jadi hati-hati, kita bisa kemungkinan melihat penurunan ekstrim di XAUUSD. Dan kalau seandainya memang ini momentumnya adalah lanjut turun untuk koreksi ke bawah, sekali lagi Fibonacci terakhir yang bisa kalian pakai adalah dari low di November 2024. Dari sini kalian tarik sampai all time high 3500, maka kalian akan dapat di sini adalah area order block bullish di harga 2950 sampai 2850 sebesar range 1000 pip. Ya. Dan kalau 50%-nya adalah di range 3000-an, ya 3000 pas atau 3018. Dan jika misalnya ini memang turunnya tajam, ya, ini bisa lanjut sampai 2900. Kemungkinannya jika memang ini ekstrim banget, ya. Karena kalau dilihat dari segi weekly, fair value gap yang tersisa hanya ini doang. Dan ini pun fair value gap-nya itu kecil sekali jika dibandingkan dengan fair value gap terakhir di 10 Maret yang di sini. Ya. Terakhir fair value gap-nya di sini ini lebih kuat, ya, karena ini kan bullish. Itu ini lebih kuat. Jadi kalau kemungkinan ini marketnya turun ke bawah, ya udah bisa sampai 2900 lagi. Ya, hati-hati jika memang ini momentumnya lebih condong ke bawah dan didorong oleh RSI yang semakin ke bawah, drop di bawah 60 dan stokastiknya juga drop di bawah 70 dan marketnya dropnya cepat juga, kemungkinan 3000 itu gampang banget kena, kemudian 2900 juga bisa kena gampang. Ya. Jadi hati-hati, ini kemungkinannya adalah kita bisa melihat koreksi besar untuk di XAUUSD yang dimana itu adalah koreksi yang sangat kita perlukan semenjak November 2024. Jadi bayangin dari November, kemudian Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, selama 6 bulan kita tidak pernah melihat penurunan XAUUSD. Kalau pakai monthly sih itu beda cerita ya, kalau pakai monthly itu beda cerita. Kalau dari segi weekly itu dari November sampai sekarang itu tidak pernah koreksi. Jadi kalau ini koreksi nanti selama bulan Mei, lebih tepatnya mungkin sampai akhir Mei 2025 sampai 2900, ya udah, itu akan merupakan koreksi yang sangat luar biasa sehat dan itu akan bisa menjadi potensial swing yang besar sekali. Jadi oleh karena itu, hati-hati jangan gegabah untuk swing di kategori daily. Karena kalau weekly-nya kencang ke bawah, daily-nya otomatis kita bakal trade di 2900 atau enggak 3000 ke bawah intinya. Ya, hati-hati. Oke. Sekarang kita ke daily ya, itu dari segi weekly harap diperhatikan ya kan.
dari segi daily sekarang. Kalau kita lihat dari segi daily, kemarin sudah saya katakan kalau ada candle close di bawah 3235, kalian bisa lihat di sini, aduh kecil sekali ya. Ini benar-benar luar biasa, aduhai tipisnya ya kan. Tuh kalian bisa lihat ya kan. Yang saya inginkan adalah market tutup di bawah 3235,91. Hari Senin kemarin marketnya tutup di 3235,35. Hanya berbeda lagi berapa tuh? Ya, 60 sekian pip, 60 sekian poin ya. Marketnya sekarang sudah turun. Apakah ini berlaku? Kalau digabung sih ini sebenarnya sudah berlaku. Kenapa? Terakhir low-nya kan di sini di 3238. Kalau kita mengindahkan yang adanya low terakhir di sini ataupun resistance become supportnya, ini sudah di break ya. Ini sudah di breakout di bawah 3235. Jadi kalau kalian range-nya adalah sebesar ini ya, ini kalau saya buat range-nya ya. Nah, kalian bisa lihat range-nya ini sudah tutup di bawah dari 3238 sampai 3235. Uset, ini sudah ke 3220, cepat sekali ya. Dan kalau kita pakai line chart, otomatis ini marketnya sudah drop di bawah di sini. Di sini saya bisa ada ambil sisi positif untuk marketnya itu nanti bisa terbang tinggi adalah di sini secara konsep bahasa, entah ini saya lupa bahasanya SMC ataupun ICT, di sini adalah equal high. Ya, ini adalah equal high. Jadi kalau ini adalah equal high, marketnya di sini ngebentuk yang namanya zona buy side liquidity, yang dimana kalau marketnya nanti kencang naik lagi, ini bisa langsung di break dengan gampang. Jadi tidak disarankan ke depannya dalam nggak tahu deh ya kapan. Jika semisalnya fundamentalnya mendukung, jangan pernah sekali-sekali nanti kalian nge-sell di sini lagi. Ya, saya infokan sekarang tanggal 13 Mei. Jangan pernah sekali-sekali kalian nge-sell lagi di sini. Karena ini dengan sangat mudah bakal di breakout level ini, ya. Oke. 3216. Buset, udah cepat sekali penurunannya hari ini ya. Saya pribadi masih analisa di sini. Oke, dari segi daily secara indikator sekarang kalau dilihat secara stokastik dia break di bawah 50, meretest 50 dan sekarang nge-cross lagi di bawah 50. Dan secara RSI juga sudah drop di bawah 50. Ini sih bakal menjadi luar biasa penurunan ya. Seperti yang saya katakan tadi adalah range-nya minimal sekarang adalah sampai di 3167 dan sampai 3134. Kalian pakai weekly-nya 50%-nya sekali lagi ada di sini. Sorry, 61,8 tuh pas ya. 61,8 sampai 66,7. Ini adalah range yang selanjutnya jika kalian mau pakai untuk ambil swing. Nah, ini ya, dan di sini juga ada candle nggak punya ekor. Nah, silahkan sekalian kalau ada yang mau ambil posisi. Dari segi daily otomatis kita bisa melihat penurunan ya. Karena otomatis dia sudah membuat lower low secara penutupan candle ya, secara penutupan candle dia sudah membuat lower low. Jadi otomatis kita melihat penurunan untuk di XAUUSD sekarang. Dan kalau dikatakan apakah di sini marketnya ngebuat drop base drop? Kalau kita ukur dari sini ya kan, ini 1400 ketika dia break ke bawah. Sebenarnya ini kita masih punya utang lagi sampai 3184. Dan jika semisalnya ini marketnya ngelihat sebagai drop base drop ya kan, yang dimana ini kebiasaannya adalah ketika dia ngebuat base drop drop base kemudian drop, maka adalah 1:1. 1:1-nya di sini kalau dilihat masih bisa turun sampai ke 3185 ya. Jadi di sini kalau ada yang mau sell targetnya masih bisa sampai sana. Oke, sekarang dari segi daily seperti itu. Dari segi H4 kalau dilihat RSI drop di bawah 40, drop di bawah 50 dan stay. Kemudian secara stokastik stay di zona oversold. Ingat ya, oversold artinya tidak jenuh jual. Ini artinya adalah marketnya masuk kategori untuk semakin bisa didorong ke bawah. Ya. Jadi kalau ini masih stay di daerah oversold, ini masih di angka 11 dan 11 ya kan. Ini masih bisa untuk condong ke bawah. Dari segi H4 sekali lagi kita masih punya ada gap di sini ya kan. Saya nggak tahu nih gapnya berapa lebarnya. Dan yang pasti di sini kita ada yang namanya drop base drop kecil ya, drop base drop kecil.
Dan dimana di sini saya rasa ini nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena masalahnya adalah ketika dia drop di sini, drop, kemudian dia buat base dan drop, dia ini hanya satu candle doang, ya, satu candle doang. Beda hanya ketika ini terjadi, ya. Lihat perbandingannya, perbedaan antara ketika dia membuat drop, base, drop, retest masuk ke area base-nya, marketnya turun, ya kan? Jadi kalau kalian lihat perbedaannya adalah di sini base-nya jelas dan kemudian efek dari base-nya itu membuat harga drop jelas kelihatan dari candlenya. Kalau di sini ibaratnya cuma satu, ya kan? Satu candle, satu base, satu drop. Jadi kalau ini marketnya naik lagi sampai sini, saya rasa nggak bakal kuat untuk harga itu menahan area ini. Yang dimana kalau ini harganya naik sampai area 3270, berarti kemungkinan marketnya bisa nutup gap yang ada sebesar ini kemarin pagi, ya kan? Nah, kalau kayak gitu dimana kita bisa ambil sell sekarang ya? Secara H4 kalau dicari kita ada satu immediate resistance become support minor ya, sekali lagi yang ada di 3205,75 lah, let's say ya. Ini sih nggak bagus-bagus amat sebenarnya nih, karena kalau kalian lihat nih ya, nih tuh nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya di sini. 3206 kalau ditarik di sini 3204,75. Jadi ya kalian mau pakai 32, ya kalian mau pakai range pun juga boleh ya. Nah di sini pun juga boleh. Berarti dari sini sampai sini ya, ini merupakan immediate supportnya sekarang untuk di time frame H4. Adapun H4 drop di bawah 3204 atau nggak di bawah 3206, itu bisa mengindikasikan bisa ambil posisi sell. Ya. Target sampai mana? Ya, kalau dilihat berarti targetnya adalah bisa sampai low di sini, ya kan? Seperti saya katakan tadi 3185, 3184 ataupun ngambil low di hari Senin. Yang dimana ini adalah weekly tanggal 14 April. Bisa sampai sini ya kan, 3193, berarti itu adalah low yang ini ya. Silahkan sih, nanti targetnya kalau ini break ke bawah bisa target 93 sampai 86 atau 85, atau nggak kalian sampai jauh ke bawah candle nggak punya ekor di sini ya kan, di 3175 boleh ya, silahkan dimanapun. Dan ini langsung reject lagi ya, wow epic sih. Oke, itu dari segi H4 kita masih panjang ya. Sekarang ke H1. Dari segi H1 secara stokastik ini memang berusaha naik untuk keluar dari zona oversold ya kan, sudah di atas 50. Secara RSI ini masih belum ada momentumnya buat naik. Jadi ini saya rasa marketnya masih dilema untuk market bisa naik ya. Sementara sih ini yang bisa saya buat kayaknya sih ya. Bentar, ini kok tiba-tiba wah. Oke, dari segi H1 di sini, ntar kita ke H4 lagi ya. Wah, ini sebentar ya, ini saya nge-record, ini internetnya rada ngadat di sini. Jadi kalau dilihat dari segi H1, memang di sini marketnya kan di sudah break di bawah low-nya kemarin di sini. Dimana apakah di sini kita bisa ambil posisi sell sekarang? Nih, marketnya sudah ngebuat lower low. Ya, dia sudah ngebuat lower low. Jadi untuk sekarang kalau ada yang ambil sell, saya rasa selama harga tidak ngelewatin sebentar. Ini tiba-tiba wah. Oke, saya ulang dulu ya di sini ya. Tiba-tiba nggak mau internetnya. Oke, saya ulang lagi di sini. Untuk di sini ya, jika semisalnya marketnya itu melewati 324, berapa tertinggi kemarin di sini ya, 3250 berarti ya. Ntar kita cari ada nggak sesuatu di sini. Oke, M5 di sini ada rally base, drop base drop, yang dimana ini sudah dites berkali-kali. Nah sekarang kalau dilihat, kalau ada yang ingin untuk ambil posisi sell di sekitaran 3244 lagi sekali bisa ya. Ini hanya berlaku lagi sekali doang. Karena kenapa? Ini sudah dites 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah dites terlalu banyak dan sekarang marketnya membuat penurunan. Nah kalau dicari di mana kita bisa ambil sell lagi,
Kalau kalian nekat banget dan high risk banget ya, kalau ada candle M30 minimal drop di bawah 3222 dan dibarengi dengan H1 ya, dibarengi dengan H1 di bawah 3222, kalian nekat sell silakan. Ya, minimal M30 dan dibarengi H1 kalau bisa. Itu baru bisa nanti kalian bisa ambil sell, target sampai mana? Sampai 3206, 3204 seperti ini. Kalau di atas ngambil nge-sell, saya rasa kesempatannya lagi sekali doang. Jadi kalau ada yang nunggu di atas hanya lagi sekali. Ya. Antara 3235 sampai 3238 atau sampai ke drop base dropnya di sini dari 3245 sampai 3251. Maka ini saya katakan kalau ada market naik lagi ke atas perlu benar-benar ada konfirmasi. Hampir saya mau ngomong konspirasi. Perlu ada konfirmasi di sini baru bisa ambil sell lagi soalnya di sini sudah dites berkali-kali ya kan. Saya worry-nya ketika ini marketnya kencang naik tembus ke atas marketnya bisa bertujuan untuk nutup gap di sini. Nggak nutup gap sih. Sorry, gapnya di sini ya. Kemungkinan marketnya adalah untuk ngebalancein harga yang ada di sini. Karena kemarin kalau kita lihat ini kan marketnya drop ya. Marketnya drop itu gara-gara bad news. Jadi benar-benar marketnya itu kaget. Marketnya itu kaget yang dimana kemungkinan jika itu terjadi ya udah sih kemungkinan marketnya bisa untuk ngebalance harga yang ada di sekitaran 3266, 3265 dan sekitarnya. Atau enggak lah dia sampai di sini. Ya, 3270. 3271 atau enggak 3270 sekitaran sana lah ya. Bisa untuk ngebalancein menseimbangkan drop pada saat news kemarin sore. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kalau ada yang nekat sell, ini tunggu break ya kan, target sampai sini atau enggak extend sampai sini juga boleh. Kalau yang mau cari aman sedikit, memang rada telat, tapi better tunggu break di bawah ini, break di bawah 3200 lebih bagus lagi sampai ke 3186. Tapi kalau nanti marketnya naik ya, naik sampai sini, sampai di support daily lagi sekali atau nggak sampai ke drop base drop M5, perlu ada konfirmasi yang jelas. Kalau nggak ada konfirmasi, saya worry-nya ini bisa di break, marketnya bisa untuk naik lagi sampai ke 70. Kalau ada konfirmasi dengan jelas, nanti kalian bisa ambil sell. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika pun ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di Discord, nanti saya bantu balas. Kalau sekiranya kalian ingin masuk ke Discord juga bisa dengan menjadi member AMD Pro Plus di YouTube atau enggak menjadi member AMD Pro lewat WA. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.